Hoi, Ramadan, yuk kita gembira. Meski pandemi kita hadapi saja. Hoi, Ramadan, ala-ala kita ngobrol asik sambil nunggu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemenin sama cowok ganteng nih. Alhamdulillah. Bener nggak? Gua ditemenin sama cowok ganteng yang jelas, yang ditemeninya pasti lebih tampan. Semoga satu lagi Om. Apa? Semoga gantengnya luar dan dalam. Oh, iya. Ngeri inner handsome. Ya. Selamat sore semuanya, jagadian dimanapun kalian berada, yang di rumah, yang di jalan, yang lagi pulang, yang lagi nyari tajil tadi, dan yang lagi rebahan, semuanya pokoknya ya. Jadi kita mau ngobrolin hari ini, mau ngobrolin apa? Saksikan terus, pantengin terus, karena pembicaraannya ini luar biasa berfaedah. Insya Allah, karena saya bicaranya nih sama figur yang udah luar biasa lah, keren lah. Oke. Ya, Ki, kegiatan Diki apa nih? Lagi sibuk ngapain di Jagat sekarang? Kalau di Jagat sekarang rutinitas desain ya. Desain, oke. Kalau buat rutinitas sebelumnya gitu. Ketika kan sekarang momennya Ramadan ya. Ramadan, betul. Ramadan tuh biasanya untuk ngisi aktivitas biar nggak rebahan tiduran. Yo, benar. Main ke sini ke sana gitu. Ya selain nyari takjil ya tadi ya. Oke. Pernah dibahas takjil itu paling nambah relasi aja sih. Nambah nyari teman baru lah. Nyari teman baru. Nyari teman buat nyari takjil. Teman apa? Nyari teman baru buat nyari takjil juga. Itu sama aja kayak si Japra kemarin. Oke. Jadi banyakin relasi lah ya. Katanya lu seneng juga main itu naon? Skateboard gitu. Itu kalau bulan Ramadan sebenarnya tergantung libur. Sebenarnya nggak libur, cuman ada beberapa teman yang capek. Udah beralih tuh. Capek lah kalau udah Ramadan gitu, tapi masih ada sih, masih rame gitu. Soalnya ngejar inilah maghrib lah. Tapi mainnya biasanya kalau jam kerja tuh biasanya anak-anak main jam 3 ke sana. Jam 3 ke sana. Kalau ngabuburit lah menurutnya Ramadan. Kalau Ramadan biasanya jam 3 ke sana tapi nggak langsung main. Biasanya ngobrol dulu. Mainnya paling jam 4, jam 5 baru main. Oke. Sampai Biasa main di mana? Main skateboard. Kalau indoor, kalau di Bandung tuh di Bukit Skatepark itu ada Parompong. Di Parompong itu indoor. Terus kemarin nyobain. Maksudnya turun dari Bukit Parompong jalanan. Enggak lah. Nyuksruk aja. Nyuksruk. Ada indoor di sana, ada indoor. Kok gua baru tahu ya? Bukit Skatepark, terus itu terpencil sih. Terpencil. Terus kalau kemarin nyobain tempat baru di Majalaya, bekas gudang apa gitu ya, pabrik tekstil. Tuh, nah di situ juga lumayan tuh ininya, yang datang tuh Pepi Permana itu. Pepi Permana tuh si Pepi yang jenggotan itu. Sekarang enggak sih. Enggak, maksudnya Pepi yang di Empat Mata bukan? Bukan. Bukan. Aduh, jadul teuing. Bukan ya. Oh, ternyata dia skateboard. Beda Pepi. Iya. Pepi kanan atau Pepi kiri? Pepi kanan kiri. Kanan kiri lah. Oke. Jadi ini menarik ya. Mainnya ternyata jauh. Oke, Jaramba sih itu ya. Ternyata ke Majalaya, main ke gudang. Kirain ke gudang tuh cuman lu hunting apa gitu ya, uji nyali, ternyata main skateboard gitu ya. Keren. Di sampai ke Parompong saya baru tahu terus di Parompong ada tempat skate. Udah lama itu, terus banyak juga anak-anak kecil Itu tuh anak kecil terus mainnya tuh udah lincah-lincah. Wah, udah lincah. Dia bukan pakai jari kan, bukan ya? Bukan.
Beneran di skateboard? Ada berarti? ukuran yang kecil gitu. Oke. Jadi dari kapan seneng skateboard, Ki? Dari SMK, cuman kalau seringnya tuh pas kuliah di Sumedang tuh, waktu itu pernah kuliah kan D1. Oh, D1. Cuman masih jarang. Karena di Sumedang tuh kulturnya gimana ya? Rebahan semua lah temannya. Itu baru batur ke kebon mana main Tanya-tanya skateboard juga. tanya tuh. Terus di Sumedang juga lapangnya juga baru kan. Ya, Kemarin ya. baru ada lapang skateboard, skatepark di alun-alun tuh. Oh, udah ada di sana. Udah dibangun sama pemerintah. Kemajuan yuk. Kemajuan. Sumedang tandang kota letik Camperenik, kalau kata dulu Sumbang tuh Sumedang kota letik Camperenik, the little twinkle city. Keren. Saya paling suka, kota kedua yang paling saya sukai setelah Jogja adalah Sumedang. Ya, jadi Ki, butuh berapa lama buat bisa mahir main skateboard? Kalau mahir basic tuh seminggu, tapi harus tiap hari. Terus Asli itu seminggu. seminggu bisa basic kayak oli kayak gitu. Sultan setahun dulu main skateboard gak jago-jago. Ya Allah. Cuman paling tiap hari gitu. Oh, Tiap iya, hari. iya, Terus iya. ya jangan takut jatuh lah. Oh iya, itu Jatuh mungkin makin harus ya. bangun Jadi, lagi. Sultan tuh takut jatuh. Lalu Sultan tuh takut terjatuh. Dan ketika terjatuh nggak bisa bangkit lagi. Kayak jatuh hati. Oh my god. Jatuh hati. Istriku di rumah. Oke, iya. Berarti cuman sebenarnya cepet ya kalau buat main skateboard. Cepet, terus bisa mahir. Tergantung ambisi, kalau pengen ya gimana Lu niat sih. seminggu tuh bisa sampai jungkir balik yang kayak siapa itu? Toet gitu apa? Bisa sih, cuman balikin papan, bukan jungkir balik yang Iya, misalnya yang set gitu balikin papan. nyimbangin Bisa. kan, itu ngelatih keseimbangan kan, yang dasarnya itu biasanya lamanya itu ngelatih keseimbangan di atas papannya, belok mau balikin papan, oli kayak gitu-gitu. Seminggu. Itu seminggu cepat lah, tercepat. Termasuk cepat berarti seminggu ya? Cepat. Keren. Biasanya kalau orang yang kerja sambil latihan tuh ya mungkin bisa berbulan-bulan, tapi tergantung ini sih. Tapi kalau anak skateboard tuh biasanya yang emang bener suka tuh bisa mainnya tuh dari pagi sampai sore. Bahkan temen gue tuh ada yang sampai nginep di skateparknya. Di skateparknya? Di skatepark Nginep camping gitu di situ. Nggak tidur aja itu di atas papan. Edan. Ini udah fanatik skateboard. Ini bro. buat kayak cuman besoknya misalnya ada event apa gitu di mana, terus berangkatnya kan bareng-bareng kan, nginep aja di situ sampai besok, nginep baru berangkat rame. Nah, goler we gitunya. Goler we. Edan. Tapi rame sih. Fanatik skateboard. Rame. Guys, gitu ya. Terus- Kalau orang udah seneng sama sesuatu. Dan di skateboard tuh ternyata dia maksudnya itu kan salah satu bidang sport ya. Dan di situ tuh ternyata banyak peluang bisnis. Kan di jagat juga bisnis kan. Ah iya benar. Di skateboard tuh ternyata banyak peluangnya. Mungkin beberapa halnya kayak misalnya merchandise, baju kayak gitu-gitu, terus kupluk brand lokal sekarang udah lumayan tuh di skateboard. Terus kalau ada event tuh biasanya yang support tuh brand lokal. Jarang kalau brand dari luar tuh jarang. Kalau buat event ya misalnya buka lapangan skatepark baru gitu. Oh iya. Itu juga salah satu peluang bisnis di situ. Volumenya agak keras dikit Ki, di sebelah agak Siap. berisik ini. Nih Pak Andri volumenya luar biasa kenceng ya. Oke guys, ini kita tadi ngobrolin skateboard, asik banget. Luar biasa lah pokoknya mah. Tapi kalau bulan Ramadan kayak gini gitu ya, sebenarnya terasa lebih lelah nggak sih? Gimana niat sih? Oh gimana nih? Kalau misalnya pengen terus belajar, pengen mahir kan, ya nggak kerasa lah kan, sambil nunggu tiba-tiba. Kalau hari biasa tuh main tiba-tiba azan maghrib udah berhenti. Oh ini ya, Terus, apa ngisi waktunya cepat ya, ngisi nggak waktunya kerasa. cepet Gitu. karena nikmat gitu. Nikmat. Ya lagian kan bukan berarti saum gitu ya, Iya. puasa terus kemudian rebahan, pengennya tidur. Jadi malam nggak tidur, pagi tidur, bangunnya sore, tinggal nunggu buka. Lu puasa apaan? Kayak nggak ada tantangannya ya. Nggak ada tantangannya bro, nggak ada tantangannya guys. Kalau saum macam gitu tuh nggak ada tantangannya. Jadi memang saum tuh harus sibuk, harus padat dengan kegiatan, padat dengan aktivitas, punya karya, dan satu lagi nggak boleh lupa taraweh. Taraweh. Benar nggak? Ya, Ente sok taraweh tara.
Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Menjelang dewasa kesini alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dulu tuh taraweh. Jadi taraweh itu menjelang dewasa ke sini, Iya, alhamdulillah. iya. Berarti lu masih menjelang dewasa gitu maksudnya. Udah. Belum dewasa seutuhnya. Kalau takaran dewasa gue tuh udah punya apa ya? Punya istri. Jadi Kan di situ juga ada fase mendewasakan lagi gitu. Hai guys, jomblo-jomblo yang belum punya istri dan belum punya suami, berarti Anda termasuk kategori belum dewasa seutuhnya. Versi gue. versi Sultan sih enggak. Kalau versi Sultan nantilah Sultan bakal ceritain di episode yang lain. Mantap. Oke. Jadi taraweh gimana nih? Cerita lu taraweh deh. Kan taraweh tuh khas ya. Khas di bulan Ramadan, nggak ada di bulan-bulan yang lain. Terus kita tuh kayak apa ya? Kayak bertemu lagi dengan kebiasaan, dengan ya sholat bareng tuh berjamaah di masjid, bukan hanya sholat isya. Ada momen yang luar biasa lah, ambience-nya, nuansanya gitu. Jadi bikin kita kangen lagi ke bulan Ramadan gitu. Nah, bisa cerita nggak momen-momen atau pengalaman taraweh lu dulu gitu? Kalau ngomongin dulu tarawehnya konyol sebenarnya. Ya mungkin banyak yang sama juga ya. Lah. Ya taraweh biasalah anak muda atau anak kecil biasanya bawa petasan atau apa gitu. Main taraweh petasan. Edan ya. Main sarung tapi armornya mercon gitu. Tuh pernah gue sewaktu-waktu gitu kan masjidnya pinggir jalan banget, terus sebelah sananya sawah. Dikejar tuh sampai sawah, dari atas ditodong mercon. Wah, kena sarung, bolong udah baliknya. Itu tuh perang. Oh, itu emang bercanda atau memang tawuran beneran? Bercanda sih. Oh, bercanda. Itu tawuran beneran. Tawurannya biasanya di Lebaran malah. Oh, jadi lu bawa mercon, bawa petasan, tarawehnya mah enggak? Taraweh kadang sih. Tarawehnya kadang itu waktu di Sumedang. Iya, waktu di Sumedang. Kalau di Bandung udah alhamdulillah lah. Lebih tertib. Ada. Apa yang membuat Anda tertib tarawih? Apa ya? Mungkin karena kalau di rumah tuh selain banyak temennya, terus karena orang tua tuh sering nyuruh, "Yus taraweh, sok taraweh." Jadi ada kayak sedikit paksaan lah. Terus kalau di sini kan mengalami, kalau udah ya biasalah hidup sendiri gitu. Udah banyak, kalau lagi sendiri tuh kadang udah mulai muncul, gua ngapain ya? Kayak hidup gini-gini terus gitu. Bosen gitu. Terus kayak ada beberapa penyesalan lah. Oh iya, penyesalan di masa lalu gitu. Ya mencoba nutupin nutupin lubang-lubang penyesalan itu tuh. Jadi dulu tarawehnya barbar lah gitu ya. Kadang taraweh, kadang enggak. Taraweh juga bawa petasan. Di Bandung justru ketika lu tinggal sendiri, lu kuliah di sini, semakin menjadi lebih tertib. Ya alhamdulillah banyak. Ada penyesalan. Terus banyak faktor sih, maksudnya banyak lingkungan ada yang support ke lu harus hidup harus lebih teratur lagi gitu. Harus mulai sadar bahwa ya kita tuh mau ngapain lagi gitu. Kalau cuman nyari kesenangan doang gitu. Berarti tarawih itu bukan mencari kesenangan. Iya, bukan. Apalagi mencari tapi tetap dinikmati. Ini. Kalau nggak dinikmatin kan ngantuk gitu. Benar. Nah, soalnya kan biasalah kalau tarawih ya kalau awal-awal tuh kan masjid tuh penuh tuh. Barisnya penuh sampai keluar penuh. Tiba-tiba di penghujung Ramadan hilang. Tinggal sebaris aja enggak. Dan kayaknya termasuk Sultan sih. Termasuk Sultan yang cabut dulu. Bukan ngajarin yang nggak benar ya, tapi justru mari kita sama-sama perbaiki kualitas Ramadan di tahun ini. Bener tadi kata Diki, itu cuma bukan seneng boleh, tapi kalau banyak senengnya itu juga bisa berabe lah ya. Berarti isi dengan kegiatan yang positif gitu sih kayaknya maksudnya. Jadi apa yang biasanya menjadi daya tarik masjid terus kemudian banyak jamaahnya itu apa sih? Mungkin dulu sempat ada daya tarik di masjid. Kalau taraweh kayaknya udah tahu nih. Ya biasalah anak muda. Kakak-kakak yang gitu ya. Menawan lah.
Kakak-kakak gemets gitu ya, Gemes. sama dedek-dedek gemets gitu ya. Asli. Itu yang membuat biasanya mata lelaki itu jelalatan tuh biasanya. Ya salamnya dilama-lamain. Salamnya dilama-lamain. Tapi oke ya, berarti ada perubahan lah ya. Ada perubahan perubahan, dulu mah harus ada perubahan. Soalnya kan ya kita maksudnya dalam hitungan juga ke depan kan 1 2 3 kita juga harus ini juga. Hitungan tuh kita hitung 1 2 3 bukan 1 0 minus 1 minus 2 bener. Wah ini menyenangkan. Ini buat Sultan ini namanya matematika. Ya. Jadi itu mungkin ya yang jadi poin tuh. Jadi kita harus ada perubahan karena hidup itu ke depan bukan ke belakang. Ngomong-ngomong seberapa menit nih? 15 menit tadi. Dan 15 menit tadi, Bro. Tahap. Lanjut. Ya. Lanjut gitu ya. Ngomong-ngomong anyway, gimana nih setelah lulus kuliah? Baru lulus kuliah ya, Ki ya? Baru lulus kuliah. Nggak gimana sih, soalnya udah maksudnya Udah biasa lulus. Udah biasa lulus. Udah biasa lulus. Nggak, maksudnya kemarin kan ini kan lagi pandemi ya, kemarin lulus. Betul. Jadi kayak udah lulus terus meskipun misalnya gue kemarin IPK cum laude alhamdulillah. Ya Allah, Terus, bangga Sultan. Tapi itu tuh kayak ya udahlah, kalau misalnya lu cum laude juga terus masih susah nyari kerja tuh ngapain juga gitu. Maksudnya skill juga harus ini kan, harus menyeimbangi IPK lo segini, skill lo harus seimbang juga sama IPK lo gitu. Terus apalagi ya? Ya berarti itu tuh benar tadi. Jadi sekarang kan kondisinya pandemi ya. Terus kemudian ada ya adik saudara juga banyak yang kuliah, terus kemudian mereka jadi nggak kuliah kan, pada akhirnya juga sidangnya juga ya begitu. Terus kemudian wisuda yang aneh, bawahnya pakai kolor. Pakai jas. Nah kemarin tuh sebenarnya pas wisuda gue tuh ketiduran kebetulan. Itu balik. Jadi kan biasa ya, kalau orang tua tuh di rumah bangga lah anaknya, oh besok wisuda. Iya. Udah nyiapin tumpeng dan lain-lain, udah ngundang keluarga ngumpul di rumah. Yang di wisuda malah molor gitu. Sampai mana tadi tuh? Kuliah. Hah? Wisuda. Oh, wisuda. Oke, jadi ya hidup harus berprogres lah ke depannya. Betul, kadang ngitung juga 1 2 3 bukan 1 0 minus 1 minus 2 dan seterusnya. Oke. Nah, yang menarik tadi lupa ya. Ya. Kenapa ada perubahan ketika Anda hidup sendiri? Apakah Anda merasa bahwa lu ngerasa bahwa oh enggak, gua udah gede, udah menjelang dewasa, gua nggak bisa terus ada di koridor yang lama gitu. Apa yang membuat lu berubah? Sebenarnya ngelihat perjuangan orang tua gitu. Ngelihat orang tua kayak misalnya dulu misalnya dulu kan punya bisnis bakso nih. Bisnis bakso udah di mana-mana, tapi di situ tuh gue emang dilepas gitu. Emang cuman dititipin ke orang lah istilahnya. Jadi ya apa-apa kayak nyoba aja gitu. Kayak gitu. Terus kesini usahanya kena fitnah gitu, usaha baksonya. Terus abis itu mulai deket sama orang tua, mulai ada ngobrol kayak gini. Kesini ngelihat kayak misalnya oh jualan kayak gitu, terus usaha tuh kayak gini. Jadi mulai ngelihat oh gue tuh harus lebih dari mereka nih, karena gue penerus gitu istilahnya. Di keluarga itu penerus gitu kayak gitu. Okay. Jadi jualan bakso nih masih sekarang? Kalau sekarang udah enggak karena ada kemarin ada problem itu gitu ya? Jadi masih nyari sih sebenarnya. Belum ada pekerjaan pasti. Oke. Ya terus ketika Anda sekarang udah lulus nih ya, udah wisuda, dengan wisuda yang kemarin ya ala pandemi gitu kan, cita-cita ke depan tuh ngapain tuh Ki?
Kalau cita-cita sih sebenarnya ya kalau ngomongin usaha atau kerja pengen usaha gitu. Kan sekarang tuh udah ada kan, udah kerja di Jagat lah istilahnya, udah ngerintis juga Jagat. Pengennya tuh berkembang sama ngembangin ini juga gitu. Keren tuh, bener. Jagat tuh diisi oleh anak-anak muda, ya. Dan cuman 2 orang di sini yang usianya tua, Pak Andri dan Pak Andri Kurniawan. Sultana muda, jadi Pak Andri dan Pak Kurniawan disatukan jadi Pak Andri Kurniawan. Oke, wih keren banget ya, alhamdulillah ya Allah. Sultan bangga nih. Ya ada Diki lulusan DKV Unikom 2021 berarti 2020 yang punya cita-cita, punya niat besar untuk mengembangkan Jagat. Ya beneran. Karena Sultan pikir ya, orang-orang yang ada di Jagat di sini sebenarnya bukan karyawan, mereka adalah investor masa depannya Jagat. Jadi maju mundurnya Jagat tuh sebenarnya memang tergantung dari kita yang ada di sini gitu. Dan saya Sultan tuh nggak mau nyebut mereka yang dari sini sebagai karyawan, enggak lah, tapi mereka adalah investor masa depannya Jagat gitu. Oke, thank you banget sih ya Allah, hatur nuhun pisan nih, luar biasa ya. Seberapa menit deui? 10 menit. Salila kieu ya, ngobrol jeung si Diki mah. Udah kelap kelip ya. Berhubung udah kelap kelip, jadi kita langsung ke kesimpulan. Sebenarnya kita tadinya mau ngebahas lebih banyak ke taraweh gitu. tapi justru itu ya, kenapa sih obrolan itu jadi mengarahnya ke hal yang mungkin agak sedikit berbeda, karena memang kita harus bisa membedakan antara taraweh, daraweh nya jeung taraweh tuh. Jadi taraweh dengan taraweh ta. Ya. Kita mesti bisa membedakan itu. Makanya ini alhamdulillah ya, obrolannya justru semakin positif dan semakin banyak pelajaran yang bisa Diki sampaikan kepada semua Jagadian dimanapun kalian berada, gitu ya Ki ya? Bener ya? Ya, nah itu, jadi obrolannya seputar itu. Nah, kesimpulan akhir dari episode kita kali ini ya adalah apa? Apa yo?